Pemirsa, seiring berkembang dan majunya industri musik di tanah air, profesi di bidang musik termasuk musik klasik menjadi terbuka lebar. Kini profesi sebagai musisi tidak lagi dianggap profesi kelas 2 atau hanya hobi yang menghasilkan uang, tetapi sebagai pekerjaan profesional. Dunia hiburan berkembang pesat, termasuk di dalamnya industri musik dan tentunya musik klasik. Orkestra tumbuh pesat di tanah air. Sekedar menyebut, nama-nama Twilight Orkestra pimpinan ADMS, Erwin Gutawa Orkestra, Dwiki Darmawan Orkestra, atau Oni and Friends Orkestra yang belum lama menjadi pengiring ajang kompetisi penyanyi populer di salah satu televisi swasta di tanah air. Industri hiburan termasuk musik memang sebuah bisnis yang tidak pernah mati. Semua orang butuh hiburan. Bahkan ketika krisis moneter yang meruntuhkan semua sendi bisnis di tanah air, industri hiburan termasuk di dalamnya musik justru makin marak. Ternyata stres yang diakibatkan hancurnya berbagai usaha membuat banyak orang ingin menghibur diri. Musik adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi-bunyian sebagai medianya. Mengutip pendapat ahli, musik merupakan tempat di mana manusia mencurahkan perasaan hati, tempat melukiskan getaran jiwa khayal yang timbul dalam pikiran yang tidak dapat dicetuskan dengan perantaraan kata-kata, perbuatan, atau bidang seni lain. Filsuf Yunani kuno menyatakan, musik punya kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif, dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Dan sejarah musik cukup panjang. Manusia sudah mengenal musik sejak ribuan tahun silam. Artinya, kalau ditelaah, profesi menjadi musisi itu bukanlah profesi baru dan kini makin lebar. Selama manusia ada, maka musik dan musisi akan tetap dibutuhkan. Apalagi sekarang, di era globalisasi dan industri hiburan yang berkembang pesat, profesi menjadi musisi menjadi sebuah profesi yang sangat menjanjikan. Tentu saja, jika didukung bakat dan kemampuan bermusik yang mumpuni. Tidak heran jika sekolah musik, baik formal dan non-formal, tumbuh dengan pesat. Beberapa SMK negeri di tanah air punya bidang keahlian di bidang musik, seperti Bandung, Bali, dan Yogyakarta. Cuma di Yogyakarta, yakni SMK Negeri 2 Kasihan mengkhususkan diri pada musik klasik barat. Di sekolah ini, siswa sejak dini diajarkan musik secara profesional. Kami melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan individual, kemudian masterly learning, production based training, kemudian kompetensi based training. Kami meyakini dengan metode itu anak akan bisa kompeten di bidang musik. Dilihat secara kasat mata saja, sangat banyak musisi yang dapat hidup dengan layak. Musik bila ditekuni dengan serius, merupakan sebuah profesi yang sangat bisa untuk mandiri. Sekali lagi, dengan pesatnya industri hiburan, para musisi, terutama musisi yang menekuni dunia musik klasik, mampu hidup mandiri dan tidak bakal menjadi pengangguran. Jika profesional, maka bukan eranya lagi seorang musisi itu identik dengan seniman miskin tanpa masa depan.
Ternyata belakangan banyak sekolah musik bermunculan, baik formal maupun non-formal. SMK Negeri 2 Kasihan adalah salah satu sekolah formal di bidang musik klasik. Sesuai dengan roh dari sekolah kejuruan, alumni SMK yang dulu bernama Sekolah Menengah Musik ini banyak menelurkan alumni yang mandiri dan profesional. Sekolah musik bertumbuhan bak jamur di musim hujan, baik itu formal maupun non-formal. Salah satunya, sekolah formal di musik klasik adalah SMK Negeri 2 Kasihan. Sekolah yang dulu bernama Sekolah Menengah Musik ini, siswa yang punya bakat seni tinggi, dididik dan dilatih menjadi musisi handal dan profesional. Selain praktek, teori dan sejarah musik diajarkan di sekolah ini. Bak kawah candra di muka bagi musisi klasik. Di sekolah kejuruan khusus musik klasik ini, siswa digodok. Dengan menerapkan pola, praktek dan teori, setelah lulus, siswa diharapkan tidak hanya cerdas di bidang musik, namun kompetitif ketika lulus, mampu bersaing di industri musik tanah air, serta mandiri. Mandiri berarti menjadi profesional di bidang musik. Belajar di SMM ini sehari minimal paling tidak sekitar 6 jam ya sehari untuk menekuni musik itu, di samping materi-materi pelajaran umum, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi porsi musiknya tetap paling banyak. Di samping praktek ada juga materi-materi teori musik, kemudian ada solfège, kemudian ada organologi dan macam-macam. Semua pelajaran musik dimasukkan agar mereka betul-betul mumpuni di bidang musik, tidak hanya sekedar menjadi pemain, tetapi menjadi seorang ahli musik dan akademi musik, sekaligus menjadi musisi profesional yang siap untuk selalu menjadi entrepreneur yang sejati. Ya, di sekolah khusus musik ini, siswa bukan hanya dituntut untuk paham teori dan piawai memainkan alat musik, namun filosofi musik pun wajib diketahui. Maka ketika menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 2 Kasihan, siswa punya pilihan. Bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni masuk perguruan tinggi. Karena di sekolah ini, para siswa tidak melulu menerima materi yang berkaitan dengan musik. Pelajaran umum semisal matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan lainnya juga didapat. Malah setelah lulus pun bisa menjadi birokrat atau anggota kepolisian ataupun tentara. Hal ini bisa dilihat dari sosok AKBP Suwarjiana. Alumni SMK Negeri 2 Kasihan tahun 1989 ini sekarang menjadi perwira menengah kepolisian dengan jabatan Kepala Subbagian Musik Mabes Polri. Awalnya ya kita sepertinya kalau sekolah musik mau sekolah hanya sekolah musik itu mau kerja di mana gitu, mau jadi pengamen atau mau jadi musisi. Kalau musisi kok juga sudah banyak musisi besar juga. Namun di kemudian hari setelah kita masuk di situ ya ternyata banyak bidang-bidang pekerjaan yang bisa kita masuki atau kita geluti. Salah satunya seperti saya ini bisa masuk di kepolisian, kemudian ada juga banyak lulusan yang masuk di ketentaraan atau TNI ya. Ada TNI AD, TNI AL, TNI AU. Bahkan tidak sedikit yang
jadi pegawai negeri juga. Untuk terjun langsung menjadi musisi profesional pun sangat memungkinkan sekali. Atau juga malah menjadi entrepreneurship. Dalam konteks ini, bila tidak menjadi musisi profesional, lulusan bisa berwirausaha dengan membuka kursus musik atau lainnya. Tujuan kami mencetak tenaga terampil tingkat menengah di bidang seni musik. Jadi tidak hanya sekedar mereka sebagai pemain musik, tapi di hal yang berbau tentang bermain musik itu sendiri. C pusat itu selalu dia ketemunya pasti akan seperti ini. Nah, ini C bagian tengah. Dan juga sedari awal, sebagai bagian pencetak musisi profesional, siswa memang diarahkan untuk menguasai musik secara utuh. Ini dilakukan sejak awal. Semisal, ada siswa yang masuk ingin menjadi pemain biola, namun ketika tes, dirasa cocok pegang alat musik tiup. Maka siswa yang bersangkutan diarahkan untuk memegang alat musik tiup. Kalau si siswa tetap ngotot ingin memegang alat yang menjadi keinginannya, ya terpaksa ditolak. Kita sangat memperhatikan benar ketersediaan guru dan juga jumlah siswa yang akan belajar. Sehingga kadang-kadang ada peminat di piano misalnya, ingin masuk di SMM ini untuk instrumen piano, tetapi karena peminatnya terlalu banyak sementara kuota di tempat kami terbatas, sementara mereka tidak mau diarahkan untuk instrumen lain yang juga punya prospek, mau tidak mau mereka tidak bisa diterima di sekolah kami. Kinan, siswi kelas 3 SMK Negeri 2 Kasihan ini awalnya tidak berniat menguasai alat musik tiup tuba. Saat tes masuk oleh guru di SMK Negeri 2 Kasihan, gadis yang punya nama lengkap Kinanti Sekar Pamungkas ini disarankan mengambil spesialisasi alat musik tiup tuba, ketimbang klarinet yang menjadi pilihannya. Dulu yang dipinginin di SMM sebenarnya bukan tuba, tapi klarinet. Terus habis itu dulu bukan masuk tuba, tapi diarahinnya ke trombon. Cuman di trombon itu nggak bisa ngikutin, lebih susah. Jadi terus pengen masuk ke tuba karena pengen nekunin lagi. Ada juga yang memang minat dan hasil tes sesuai. Ini yang terjadi pada Nabela. Gadis asal Yogyakarta ini di SMK Negeri 2 Kasihan memegang biola, alat musik gesek yang memang disukainya sejak kecil. Kalau aku pengen masuk SMM tuh dari kecil tuh pengen banget pegang biola. Tapi kesampaian tuh baru SMP kelas 1. Terus mau masuk SMM, les sama guru sini, ya udah akhirnya masuk sini dan orang tua dukung. Ya, bakat dan minat yang kemudian diasah untuk menjadi musisi mandiri yang profesional membuat murid-murid SMK Negeri 2 Kasihan dalam lingkup kecil sudah menjadi seorang entrepreneurship. Paling tidak kemandirian ditunjukkan oleh Intan. Meski belum lulus, Intan sudah mengaplikasikan kemandiriannya dengan caranya sendiri. Bersama teman-temannya, ia mendirikan grup musik dan menciptakan lagu yang ia lakukan secara komersial. Pengalaman saya di sini itu sangat luar biasa karena saya mengerti tentang banyak hal yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Akhirnya saya naik ke kelas 3 saat ini, saya sudah bisa mengajarkan musik kepada orang lain, saya bisa mengajarkan vokal kepada orang lain, kemudian saya juga membentuk suatu grup musik. Ya, menguasai secara utuh bidang musik klasik ternyata lebih mudah untuk mandiri.
Pemirsa, Business Art Center adalah ajang siswa menerapkan praktek dari teori yang telah didapat di bangku sekolah. Diharapkan siswa tidak hanya cerdas, kompetitif, namun juga mandiri. Lantas bagaimanakah Business Art Center di Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Musik Klasik ini? Belajar praktek musik sekaligus juga mempraktekannya secara profesional. Inilah yang dilakukan anak-anak di Sekolah Menengah Kejuruan yang punya jurusan musik. Paling tidak ini terjadi di SMK Negeri 2 Kasihan yang khusus mendalami bidang musik klasik dan SMK Negeri 10 Bandung. Di SMK Negeri 2 Kasihan Yogyakarta misalnya. Di sekolah khusus musik klasik ini, Business Center memang agak sedikit beda. Di sini, di pusat kewirausahaan berkaitan dengan pertunjukan atau konser musik. Jadi pelatihannya berupa pagelaran konser secara profesional. Seperti diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kasihan, Samsuri Nugroho, sekolah yang dipimpinnya memang membuka peluang pihak luar untuk memakai jasa di bidang orkestra atau hal-hal yang berkaitan dengan musik klasik. Yang sudah kami kemas untuk mengarah ke profesional memang ya di bidang musiknya. Di bidang musiknya yaitu sajian orkestra ataupun paduan suara ataupun orkes tiup. Satu contoh bisa kami beri gambaran untuk ini kami sudah kelola profesional, itu kami sudah menyediakan list harga bahwa untuk orkes tiup harganya sekian, untuk ensemble sekian, untuk orkes